Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, siang, Pak Ardian dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai katalis in methanol production. Sebelumnya, berikut adalah anggota tim kami dengan saya Syifa Urahmah, Indira, Lutfi Fauzi, Naila Hadi, dan Yogi Nafi. Untuk outline-nya, pertama ada methanol and its production, catalyst and its type, catalyst used in methanol production, factors that impact catalyst performance, and future development of catalyst. And the last one is the reference. Oke, about the methanol production. Jadi, metanol itu apa? Metanol itu biasanya berupa cairan yang tidak berwarna pada suhu ruangan dengan bau alkohol yang khas dan ringan. Metanol biasanya digunakan sebagai prekursor untuk berbagai bahan kimia, contohnya tuh formaldehid, asam asetat, dan banyak lagi. Metanol strukturnya CH3OH, bisa dilihat struktur 3D-nya seperti di gambar. Untuk produksi metanol sendiri, dari natural gas saya bagi jadi 3, jadi tahapan pembuatan syngas, sintesis metanol, dan juga pas permurnian. Jadi pertama pada tahapan pembuatan syngas, gas alam bakal masuk ke tahap persiapan, di mana gas alam itu bakal diubah jadi syngas yang merupakan campuran dari CO dan H2 atau karbon monoksida dan gas hidrogen. Nah, syngas ini melalui 2 langkah, yakni reformer pemanas gas lanjut atau advanced gas heated reformer dan reformer autothermal. Jadi di reformer pemanas gas lanjut, metana itu bakal bereaksi secara katalitik dengan uap air dan menghasilkan gas monoksida dan gas hidrogen, sedangkan di autothermal reaktor, metana itu diubah menjadi gas metana dan H2 menggunakan oksigen. Nah, aliran outlet dari reformer autothermal ini akan didinginkan dan sehingga air kondensat itu bakal dipisahkan dari syngas. Terus tahap kedua adalah sintesis metanol. Jadi syngas akan masuk dan dikompresi, selanjutnya dicampur dengan gas recycle, lalu dimasukkan ke dalam reaktor yang akan terjadi reaksi sintesis, di mana reaksinya itu merupakan reaksi gas monoksida dicampur dengan gas hidrogen sehingga terbentuk gas metana. Tapi terdapat reaksi sampingan, yakni karbon monoksida dicampur dengan gas hidrogen akan menjadi gas metana dan air, atau karbon monoksida di plus gas hidrogen akan menjadi metana dan karbon dioksida. Nah, reaksi utama maupun reaksi sampingan ini merupakan reaksi eksotermik dengan bantuan katalis CuZn atau Al oksida. Nah, di reaktor ini gas outlet itu bakal terdiri dari metanol, uap air, hidrogen yang tidak bereaksi, CO dan CO2. Aliran ini bakal didinginkan dan sehingga metanol dan air itu dapat dipisahkan dari gas melalui kondensasi. Gas yang dipisahkan ini sebagian didaur ulang ke sintesis metanol dan sebagian lagi digunakan sebagai bahan bakar. Aliran kondensat air metanol ini pun dikirim ke tahap pemurnian. Nah, di tahap pemurnian, aliran kondensat air metanol akan masuk ke kolom distilasi yang bisa dilihat di sini ada 2 kolom. Pertama tuh kolom topping, di mana di kolom topping akan terjadi penghilangan gas terlarut dari aliran metanol kasar, sedangkan di kolom pemurnian produk metanol tuh bakal diperoleh sebagai distilat dari bagian atas kolom, sedangkan aliran bawah kolom akan terdapat air yang bisa didaur ulang. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Lutfi Fauzi. Di sini saya akan melanjutkan bahasan presentasi terkait mini project ketiga dari kelompok 12, yaitu mengenai katalis dan tipe-tipe dari katalis tersebut. Baik, jadi dari definisinya, katalis itu merupakan zat yang dapat mempercepat perjalannya suatu reaksi kimia sekaligus tidak mengalami perubahan kimia, artinya tidak bereaksi dengan reaksi kimia tersebut. Nah, pada prinsipnya percepatan ini atau akselerasi ini terjadi melalui penurunan energi aktivasi dari reaksi kimia tersebut oleh keberadaan katalis. Bisa dilihat mungkin pada grafik di sebelah kanan bahwa untuk yang tidak dikatalisasi itu yang lain ungu, dia energi energi aktivasi reaksinya lebih besar dibandingkan dengan yang telah terkatalisasi yang lain biru. Kemudian pada reaksi kimia kesetimbangan, katalis itu hanya mempercepat reaksi kesetimbangan untuk terjadi serta tidak mengubah komposisi kesetimbangan. Nah, kemudian bagaimana mekanisme katalis ini dapat mempercepat suatu reaksi kimia. Jadi untuk katalis homogen itu biasanya reaktannya menempel pada katalisnya, kemudian menghasilkan produk.
Sedangkan untuk katalis heterogen biasanya menempel si reaktannya pada katalis dan secara adsorpsi biasanya. Nah, bisa dilihat ini pada gambar di sini. Untuk yang katalis homogen di sini dia liquid misalnya. Di sini ada hidrogen bromida. Kemudian untuk yang gambar di sini adalah contoh katalis heterogen berupa padatan, dan terlihat bahwa untuk katalis heterogen ini memiliki lubang-lubang kecil. Itu maksudnya adalah tempat di mana terjadi adsorpsi di sana untuk mekanisme katalisisnya. Seperti itu. Baik, mungkin sebelumnya tadi sudah sempat di-mention bahwa ada katalis homogen, katalis heterogen. Nah, itu merupakan tipe-tipe dari katalis. Setidaknya di sini ada 3 tipe dari katalis, yaitu ada katalis homogen, heterogen, dan enzim. Nah, untuk katalis homogen, mengapa dikatakan homogen? Karena si zat katalis ini memiliki fasa yang sama dengan fasa dari reaktan yang direaksikan. Contohnya adalah katalis homogen itu ion bromida pada reaksi dekomposisi hidrogen peroksida. Ini ada grafik penurunan energi aktivasinya juga. Kemudian yang kedua adalah katalis heterogen. Nah, katalis heterogen itu merupakan katalis yang zat katalisnya memiliki perbedaan fasa dengan reaktan yang bereaksi. Contohnya adalah katalis padatan palladium, platinum, atau nikel pada reaksi hidrogenasi etena menjadi etana yang berfasa gas, si etena ini. Sedangkan katalisnya padatan. Jadi dikatakan bahwa katalis tersebut adalah katalis heterogen. Kemudian nah di sini juga sebelumnya ada mekanisme bagaimana si etena itu terkatalisis oleh katalis metal ya. Di sini ada palladium, platinum, atau nikel menjadi etana. Kemudian yang ketiga ada katalis enzim. Jadi katalis enzim itu merupakan katalis biologis yang biasanya enzim itu berupa protein, di mana dia dapat mempercepat suatu reaksi kimia biologis. Contohnya adalah enzim katalase yang mengatalisis dekomposisi hidrogen peroksida di dalam hati atau liver. Ini mekanismenya. Di sini ada enzim katalase, kemudian di sini ada hidrogen peroksida nempel dengan si enzim katalase, kemudian terdekomposisi menghasilkan oksigen dan air. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Indira Khairunisa. Selanjutnya saya akan membahas tentang katalis yang digunakan dalam produksi metanol. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, untuk memproduksi metanol sendiri melalui proses intermediate, yaitu produksi syngas dari metana. Nah, dari syngas ini akan diubah menjadi metanol dengan bantuan katalis. Katalis akan menghidrogenasi CO atau karbon monoksida atau juga karbon dioksida tergantung dengan syngas yang dihasilkan menjadi metanol pada tekanan tinggi, yaitu pada 100 bar. Dan temperatur yang digunakan adalah di sekitar 250-300 derajat Celcius. Umumnya untuk katalis yang dipakai itu adalah campuran tembaga atau Cu, zinc oksida atau ZNO, dan juga Al2O3. Dengan masing-masing komponen memiliki manfaatnya, yaitu untuk Cu adalah komponen utama yang akan mengabsorpsi reaktan, ZNO yang berfungsi untuk mengaktifkan Cu, dan juga untuk mencegah Cu bereaksi dengan agregat sehingga menurunkan adanya produk samping. Dan untuk Al2O3 berfungsi untuk mempercepat proses adsorpsi karbon monoksida atau CO. Nah, dengan digunakannya katalis itu apa sih yang terjadi? Itu akan terjadi penurunan suhu reaktor. Kemudian akan meningkatkan selektivitas dari reaksi ini sehingga dapat diperoleh metanol yang lebih banyak dibandingkan dengan produk samping. Selanjutnya, berdasarkan penelitian oleh Ghazami Kafrudi, ditemukan juga kalau misalnya digunakannya katalis akan menurunkan penggunaan listrik sebanyak 5% dan penggunaan steam sebanyak 67%. Selain digunakan CuZNOAl23, sebenarnya ada banyak juga yang lain. Tapi yang paling umum tuh yang ini. Berdasarkan jurnal yang saya baca oleh Da Silva MJ, diketahui ada beberapa katalis yang dapat digunakan untuk produksi metanol secara direct. Karena untuk CuZNOAl2O3 ini digunakan dari syngas, yaitu melalui intermediate process. Untuk katalis lainnya itu, untuk katalis yang digunakan secara direct ada zeolit, molybdenum, dan juga iron sodalite. Berikutnya akan diteruskan oleh rekan saya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi performa dari katalis untuk produksi metanol. Faktor pertama adalah luas permukaan aktif. Semakin luas permukaan aktif dari suatu katalis, maka semakin banyak pula sintesis yang tersedia untuk bereaksi dengan CO dan CO2 sebagai salah satu bahan baku dari metanol. Nah, semakin tinggi pula kemampuan katalis untuk mengubah CO dan CO2 menjadi metanol. Kemudian yang kedua adalah rasio CO per AL. Ini spesifik untuk katalis yang digunakan oleh kami, yaitu katalis CuZnO Al2O3. Pada katalis tersebut, perbandingan Cu dan Al yang optimal memastikan keseimbangan antara absorpsi CO2 dan disosiasi H2, sehingga dapat memaksimalkan konversi CO2 dan meningkatkan selektivitas produksi metanol. Untuk faktor yang ketiga adalah adanya promotor alkali. Penambahan promotor alkali seperti K atau kalium pada katalis membantu meningkatkan dispersi dari katalis sehingga permukaannya semakin luas karena semakin merata dan menstabilkan intermediat dalam reaksi hidrogenasi CO2. Kemudian ada juga stabilitas dari komponen aktif pada katalis, di mana stabilitas komponen aktif terhadap adanya degradasi seperti sintering atau oksidasi akan menentukan ketahanan dari katalis tersebut. Komponen aktif yang stabil dapat mempertahankan kinerja katalis untuk jangka waktu yang lebih lama. Terdapat juga faktor yang dapat menurunkan performa katalis, seperti adanya penggumpalan logam aktif. Seiring waktu, partikel pada katalis dapat menempel dan membentuk gumpalan yang lebih besar. Hal ini akan memperkecil luas permukaan aktif katalis sehingga dapat menurunkan kemampuan katalis untuk mengubah CO dan CO2 menjadi metanol. Kemudian ada juga oksidasi oleh reaktan, di mana permukaan katalis dapat teroksidasi oleh oksigen pada reaktan, dan lapisan hasil oksidasi yang terbentuk tersebut dapat menghambat interaksi antara katalis dan CO atau CO2, sehingga menurunkan kemampuan dari katalis tersebut. Proses oksidasi ini dapat dipercepat oleh keadaan suhu yang tinggi dan adanya air dalam reaktan. Yang terakhir, adanya pengendapan dari produk samping. Dari sintesis metanol sendiri, beberapa produk samping dapat terbentuk dan menempel pada permukaan katalis. Permukaan produk samping ini dapat menutupi situs aktif dan menghambat reaksi, sehingga ketika katalis diregenerasi, efektivitasnya akan menurun dan tidak sebagus ketika pertama kali digunakan. Kemudian ini adalah gambaran mekanisme katalitik CuZnO pada sintesis metanol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nafi atau Yoga Nafi Permana dari Teknik Kimia Angkatan 2022 dengan NPM 22060573771, dan di sini saya akan melanjutkan teman saya dan akan menjelaskan mengenai pengembangan katalis pada masa depan. Dari jurnal yang sudah saya telusuri, pengembangannya adalah peningkatannya katalis CuZnO untuk hidrogenasi CO2 ke metanol. Pada umumnya, ini adalah menggunakan CO2 yang biasanya menjadi suatu liability ya bagi umat manusia untuk menjadi katalis, di mana katalis ini digunakan untuk mengonversikan metanol, di mana metanol adalah hal yang esensial atau hal yang utama dari penggunaan industri seperti itu. Dengan cara apa? Mekanismenya adalah untuk mengonversikan CO2 pada P dan T tertentu dengan prinsip thermodynamic equilibrium conversion seperti itu, di mana pada artinya terjadi reaksi termodinamika atau pada kasus ini eksotermis, di mana itu adalah peningkatan tekanan dan penurunan suhu atau pada P dan T tertentu. Lalu juga bisa dilihat pada gambar di bawah bahwa itu merupakan salah satu mekanismenya yang menjelaskan di gambar yang di kiri atau gambar A adalah mengenai rasio umpan dari CO2 dan H2, bukan H2O, CO2 dan H2, dan B adalah grafik dari suhu konversi CO2 H2 dan selektivitas CO pada kondisi tertentu. Seperti yang bisa dilihat, di bagian kiri itu ada fraksinya, dan di bagian bawah ada temperaturnya atau suhunya, mana yang paling optimal dan mana yang paling tidak optimal, dan yang di kanan adalah selektivitas atau persenan selektivitas atau hasil dari CO seperti itu. Bisa dilihat bahwa terdapat kenaikan dan penurunan ya di berbagai macam substance yang ada, seperti MeOH yang tinggi pada satu suhu tapi CO yang rendah selektivitasnya di suhu yang sama seperti itu. Lalu juga untuk tantangannya sendiri itu adalah untuk bagaimana caranya konversi CO2 single pass agar mendapatkan konversi yang efisien serta selektivitas metanol yang diinginkan atau yang optimal seperti itu. Lalu juga
selanjutnya membahas mengenai tahan lamanya katalis, di mana berhubungan dengan kekuatan mekanis dan stabilitas termal dari katalis itu sendiri. Berhubung pada pabrik atau pada industri, kita memerlukan hal yang paling cost efficient, tapi juga dengan efisiensi yang tinggi. Dan hal ini dapat didapatkan apabila kekuatan mekanis dan stabilitas termalnya itu optimal. Dan kita masih pada jurnal masih mencari bagaimana atau apa cara yang optimal. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih.